Berikut ini adalah kisah horor berjudul Jangan Datang ke Sini. Viral kisah horor pabrik gula paling angker di Pulau Jawa. Namaku Putra. Usiaku 30 tahun. Aku tinggal di Yogyakarta dan bekerja sebagai urban explorer serta pembuat konten horor independen di YouTube. Sejak kecil, aku selalu tertarik pada tempat-tempat angker, rumah sakit bekas, sekolah tua, asrama yang dibiarkan kosong. Semua itu adalah bagian dari dunia yang ingin kuteliti. Aku bukan paranormal, bukan dukun, tapi aku percaya bahwa setiap cerita mistis menyimpan fakta tersembunyi. Dan minggu ini, aku mendapat informasi tentang sebuah pabrik gula tua di Jawa Tengah. Sebuah bangunan besar yang sudah lama tidak beroperasi, tapi dalam bayangan warga sekitar, pabrik itu masih hidup. Hanya saja, penghuninya bukan manusia biasa. Mereka menyebutnya Kerajaan Demit. Perjalanan dimulai pagi itu. Aku menyewa motor dari Jogja menuju Desa Ngreko, sebuah dusun kecil dekat Wonosobo. Jalannya sempit, berbatu, dan seringkali basah karena embusan kabut pegunungan. Dari waktu ke waktu, burung-burung malam berkicau. Meskipun siang hari, saat sampai di ujung jalan desa, aku melihat gerbang besi karatan menjulang tinggi. Di atasnya tertulis, "Dilarang masuk tanpa izin. Penjaga lama masih ada di dalam." Aku tersenyum. Pasti cuma peringatan biar orang takut. Tapi, saat aku menapaki jalannya, udara mulai berubah, dingin menusuk tulang. Meskipun matahari sedang terik-teriknya, bau minyak wangi dan anyir darah menyengat hidungku. Aku menatap bangunan utama, pabrik, kayu-kayu lapuk, besi berkarat, dan dari balik tirai jendela pecah, aku melihat siluet putih berdiri. Di dalam, wajahnya samar, matanya menatap lurus ke arahku. Aku membalik kamera ke arah gerbang kayu rusak di belakang, lalu merekam lagi. Ini adalah gerbang utama pabrik gula. Bangunannya besar dan terlihat seperti rumah peninggalan zaman Belanda. Tapi yang membuat tempat ini viral adalah cerita tentang Noni Belanda, sosok hantu wanita cantik yang konon tinggal di sini. Selain itu, ada juga 10 pocong dayang yang katanya mengelilingi siapapun yang mencoba lari. Dan yang paling mengerikan, ada sosok raksasa hitam yang tinggal di lorong-lorong gelap. Aku diam sejenak, menatap gerbang itu lama. Tapi, saya yakin semua bisa dijelaskan. Termasuk kenapa banyak orang yang hilang setelah datang ke sini. Karena itu, saya akan masuk untuk membuktikan sendiri. Dan untuk kalian semua di rumah, aku menegakkan badan. Lalu kutambahkan dalam hati, ini hanya awal. Tapi, entah kenapa, rasanya seperti jika mereka sudah tahu saya datang. Aku membuka pintu kayu besar yang tergantung miring di engselnya. Dari dalam, udara dingin menyergap. Bukan dingin biasa, tapi seperti jika seseorang sedang menatapku dari kejauhan. Aku melangkah perlahan. Lantai berderak, debu beterbangan, dan dari balik dinding retak, aku mendengar suara sandal kayu. Tap, tap. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut mataku, aku melihat siluet putih di belakang. Tirai jendela pecah. Wanita itu lagi, Noni Belanda. Ia menatapku dari kejauhan. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum. "Kenapa kamu masuk tanpa izin? Kamu belum dipanggil." Aku mundur pelan-pelan, membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya siluet itu menghilang. Tapi bau anyir darah dan minyak wangi semakin kuat. Aku lanjutkan eksplorasi ke dalam. Di ruang mesin tua, aku melihat bekas genangan air di lantai. Padahal tidak hujan, dan tidak ada kebocoran. Aku ingin tutup mata, ingin lari. Tapi aku tahu, ini adalah kesempatan emas untuk konten YouTubeku.
Aku mulai merekam video lagi. Sekarang saya di dalam pabrik. Udara di sini sangat pengap. Tapi anehnya, ada bekas air di lantai. Aku menunjukkan kamera ke lantai. Lalu dari sudut layar, aku melihat bekas sidik jari basah di atas meja logam usang. Padahal tidak ada siapapun di sana. Ada apa ini? Kumamku pelan. Lalu kutuangkan air doa ke lantai. Melanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Cepat sampai akhirnya bekas sidik jari itu lenyap. Tapi dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan. Pelan. Kami percaya padamu. Karena itu, kami akan datang lagi. Karena kamu adalah penjaga kisah ini, dan kamu adalah milik kami. Aku menegakkan badan. Lalu kutambahkan dalam hati, ini baru hari pertama, dan mereka sudah mulai menempel. Aku tidak bisa tidur nyenyak sejak malam pertama di pabrik gula. Setiap kali aku menutup mata, bayangan wanita berbaju putih itu muncul lagi. Noni Belanda. Matanya kosong, wajahnya cantik, tapi senyumnya menyimpan rahasia. Dan pagi ini, aku bangun dengan bekas sidik jari basah di layar kameraku. Padahal aku tidak menyentuh air, dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara seraknya. Kami melihatmu, kami percaya padamu. Karena itu, kamu harus kembali. Dan kalau kamu kembali, maka kamu akan menjadi salah satu dari kami. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Lalu kutuangkan air doa ke tangan dan wajah. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai akhirnya, udara hangat menyusup masuk. Dan dari sudut cermin kamar mandi, refleksiku tampak normal tapi bayangkan. Noni Belanda terlihat di belakangku. Hanya sejenak, lalu menghilang. Saat siang menjelang, aku memutuskan untuk kembali ke pabrik. Aku ingin eksplorasi lebih dalam. Ingin tahu, apakah benar ada sistem hierarki roh, seperti kata Mbah Sastro. Aku membawa kamera dan tripod. Masuk lewat pintu yang sama, tapi kali ini jalannya terasa lebih panjang. Dari bayusannya, di ruang mesin besar, aku melihat sebuah meja kayu lapuk dengan bekas minuman di atasnya. Aku ingin sentuh, ingin cek apakah masih ada sisa. Tapi begitu ujung jariku menyentuh gelas, aku mendengar suara napas berat dari belakang. Aku menoleh cepat. Di sanalah ia berdiri, Noni Belanda, tepat di ambang pintu. Matanya menatapku lurus. Kenapa kamu kembali? Aku mundur pelan-pelan. Saya hanya ingin tahu kebenaran. Noni Belanda tersenyum tipis. Kebenaran itu mahal. Kalau kamu sudah masuk ke sini, kamu punya janji. Aku menegakkan badan. Janji apa? Ia maju selangkah. Janji bahwa kamu akan kembali sampai mereka puas, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku buru-buru membaca di zikir lagi. Wallahu Akbar, la aula wala quwwata illa billah. Pia bija, cepat-cepat, pelan-pelan. Sampai akhirnya, bekas sidik jari di gelas itu menghilang. Tapi dari balik dinding, aku mendengar suara 10 pasang sandal kayu berjalan pelan. Tap tap tap, aku menahan napasku. Mereka datang, bukan cuma satu, tapi banyak. Beberapa jam kemudian, aku bertemu Mbah Sastro lagi di pinggir sawah. Ia sedang menyiram tanaman sambil menatap langit. Kamu kembali? Tanyanya tanpa menoleh. Aku duduk di tikar usang di seberangnya. Mereka bicara padaku. Mereka bilang aku punya janji. Mbah Sastro diam sejenak. Lalu ia berkata, kalau mereka sudah bicara padamu, maka ikatan itu mulai kuat. Karena kalau mereka percaya pada manusia, maka manusia itu akan tinggal bersama mereka. Aku menatap matanya. Lalu, bagaimana caranya agar mereka tidak ambil jiwa saya? Mbah Sastro memberiku sebuah botol kecil
berisi minyak wangi dan daun sirih kering. Minumlah tiap kali kamu merasa mereka dekat. Dan bacakan doa penuntun arwah. Kalau kamu berhasil, maka kamu bisa pulang. Tapi kalau gagal, maka kamu akan menjadi dayang terakhir. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Dayang? Mbah Sastro menjawab. Iya, ada 10 pocong yang menjadi dayang-dayangnya. Mereka dulunya pekerja pabrik yang meninggal tragis. Dan kalau kamu menyentuh tempat ini lagi, mereka akan mencoba ambil hatimu. Aku menatap botol kecil itu lama. Lalu kutambahkan dalam hati. Ini hari kedua. Dan mereka mulai percaya padaku. Aku pulang ke penginapan dengan kepala pusing. Setelah bertemu Noni Belanda dan mendengar kata-kata Mbah Sastro tentang 10 pocong dayang. Aku merasa seperti jika mereka sedang menunggu. Dan malam ini, aku akan membuktikannya. Pukul 10 malam, aku kembali ke pabrik gula. Kali ini lebih siap, aku membawa air doa, tasbih, dan secari kertas dari Mbah Sastro yang berisi di zikir penuntun arwah. Aku melewati gerbang besi lagi, tapi kali ini, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bau anyir tanah basah menyengat hidungku. Aku mulai merekam. Ini adalah kunjungan kedua saya ke pabrik ini. Dan entah kenapa, rasanya seperti jika tempat ini lebih hidup malam ini. Aku tersenyum ke kamera, lalu melanjutkan langkah. Saat sampai di lorong sempit dekat bekas ruang istirahat pekerja, aku mendengar sesuatu. Suara napas besar. Berat. Seperti if seseorang atau sesuatu sedang mengikutiku dari belakang. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut mataku, aku melihat siluet hitam besar, berdiri di ujung lorong. Langkahnya perlahan, napasnya berat. Aku mundur pelen-pelen, membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, sampai akhirnya, siluet itu menghilang dalam kabut tebal. Tapi dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan pelan. Kami tidak akan lari darimu, karena kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menegakkan badan, lalu kutuangkan air doa ke lantai. Melanjutkan zikirku. Wallahu akbar. Laula wala. QW, PW, PA, Ijabija. Udara hangat menyusup masuk. Dan dari balik jendela pecah, aku melihat bekas asap putih menghilang perlahan. Beberapa jam kemudian, aku keluar dari pabrik. Tubuhku gemetar. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya sugesti. Tapi, saat aku memutar ulang video yang baru saja direkam, ada suara napas besar yang tidak bisa dijelaskan. Dan di salah satu rekaman inframerah, terlihat sosok hitam besar, berdiri di belakangku, menyentuh bahuku. Aku menatap layar lama, lalu kutambahkan dalam hati. Ini hari ketiga, dan mereka bukan cuma pocong dayang, ada yang lebih besar, yang belum pernah disebut orang. Aku tidak bisa tidur nyenyak setelah malam sebelumnya. Setiap kali aku menutup mata, suara napas besar itu muncul lagi. Dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar bisikan pelan. Kamu kembali ke sini, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menatap lenggit-lenggit kayu usang di atas. Lalu kutuangkan air doa ke wajah dan tangan. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat. Pelen-pelen, sampai akhirnya, udara hangat menyusup masuk. Bau anyir darah menghilang. Tapi, entah kenapa, aku merasa seperti jika mereka semakin dekat. Saat siang menjelang, aku memutuskan untuk kembali ke pabrik gula. Ingin eksplorasi lebih dalam. Ingin cari tahu benar tidaknya tentang 10 pocong dayang yang disebut Mbah Sastro.
Aku membawa Al-Quran kecil, air zam-zam, dan tasbih hitam dari Mbah Sastro. Ia bilang tasbih itu bisa melindungiku kalau digunakan dengan iman. Jangan biarkan mereka sentuh kamu, katanya saat memberiku tasbih itu. Kalau mereka berhasil menyentuhmu, maka janji itu akan semakin kuat. Aku menegakkan badan. Saya, manusia. Saya punya Allah. Saya tidak akan menjadi milik mereka. Mbah Sastro tersenyum tipis. Kami semua dulu percaya begitu, tapi sekarang kami hanya bisa lihat mereka lewat mimpi atau lewat bayangan. Lalu ia menambahkan satu hal. Pergilah ke ruang bawah tanah. Di sanalah tempat 10 dayang itu tinggal. Kalau kamu ingin tahu lebih, maka kamu harus datang ke sana. Aku menatap matanya. Dan kalau saya gagal, Mbah Sastro menatapku lurus. Maka kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali ke sana sebagai pengganti. Beberapa jam kemudian, aku sampai di pabrik gula. Udara dingin menusuk kulit. Langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Seperti if tubuhku mulai tertarik ke dalam. Aku mencari ruang bawah tanah, sesuai petunjuk Mbah Sastro. Di belakang bekas gudang besar, ada pintu kayu usang yang hampir tertutup tanah. Aku membuka perlahan. Dari dalamnya keluar bau anyir, minyak wangi dan tanah basah. Aku turun tangga, langkah demi langkah, hingga sampai ke ruang bawah. Ruang itu gelap. Hanya cahaya redup dari celah jendela pecah yang menyelimuti. Di tengah ruangan, berdirilah 10 siluet putih, pocong dayang noni Belanda. Mereka tidak marah, tidak menyerang, tapi mereka menunggu. Salah satunya maju selangkah. Wajahnya murung, matanya berkokak-kakak. Kamu sudah datang. Kami tahu kamu akan datang, karena kamu bisa melihat kami. Dan kamu bacakan doa. Kami percaya padamu. Aku menegakkan badan. Saya cuma ingin tahu, apa benar kalian adalah deong-deong noni Belanda? Pocong itu mengangguk pelan. Iya, kami adalah pekerja pabrik yang meninggal secara tragis. Tidak dikubur layak, tidak dibacakan doa sampai habis. Aku mengeret-keret otakku. Lalu kenapa kalian tinggal di sini? Kenapa kalian tidak pulang? Pocong itu menjawab, kami tidak punya tempat lagi. Janji lama masih hidup. Kami harus tinggal di sini sampai pengganti datang. Aku menahan napasku. Dan saya adalah pengganti itu. Pocong itu tersenyum sedih. Kamu bukan pengganti yang buruk. Kamu baik sekali. Kamu bacakan doa untuk kami. Dan karena itu, kami akan bicara padamu selama kamu bisa dengar kami. Kami tidak akan pergi. Aku menegakkan badan. Saya manusia. Saya punya jiwa. Saya punya Allah. Saya tidak akan menjadi milik kalian. Lalu kutuangkan air doa ke tanah. Mulai membaca surah Yasin. Ya Asy wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup liar. Daun-daun berguguran, meskipun tidak ada pohon. Dan dari balik kabut, bayangan 10 pocong itu mundur perlahan. Tapi salah satunya tetap di sana, menatapku lama. Lalu berkata, kami percaya padamu Joyo. Karena itu, kami akan kembali. Dan suatu hari nanti, kamu juga akan kembali. Lalu ia menghilang dalam kepulan asap. Aku pulang ke kontrakan. Sore itu, Maya, sepupuku, langsung menyambutku. Lo kelihatan sangat lelah, katanya prihatin. Aku menghela napas panjang. Aku baru saja bertemu 10 pocong mereka belang. Mereka percaya padaku. Maya menatapku serius. Itu artinya, ikatan itu sudah masuk. Kalau roh itu percaya pada manusia, maka mereka akan mencoba tinggal dalam hatimu. Aku menatap matanya. Lalu bagaimana caranya agar mereka tidak ambil jiwa saya? Maya memberiku secari kertas doa. Bacalah ini tiap malam.
Jangan biarkan mereka bicara dalam hatimu, karena kalau mereka bisa bicara, maka mereka bisa masuk. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu kutanyakan satu hal. Kenapa mereka butuh pengganti? Kenapa mereka tidak bisa pulang? Maya menjawab, karena mereka adalah korban. Mereka meninggal tanpa doa. Dan karena itulah janji itu terbentuk. Siapapun yang datang dan bisa melihat mereka akan menjadi penjaga kisah ini. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, saya manusia. Tapi entah kenapa, saya mulai merasa seperti jika mereka tinggal dalam jiwa saya. Aku pulang ke rumah dengan kepala pusing, setelah bertemu 10 pocong dayang, dan melihat bagaimana mereka percaya padaku. Aku merasa seperti jika bagian dari jiwa itu mulai menyentuhku. Dan malam ini, aku bermimpi buruk lagi. Dalam mimpi itu, aku berada di dalam pabrik gula, sendirian. Di sana, Noni Belanda duduk di atas meja kayu usang, menatapku. Kamu kembali, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Ia tersenyum sedih. Lalu ia menambahkan, tapi kamu juga bukan manusia biasa lagi. Karena kamu bisa melihat kami, maka kamu akan menjadi milik kami. Aku ingin lari, ingin tutup mata. Tapi tubuhku membeku. Dan dari balik tirai, berdirilah sosok hitam besar, penunggu lorong. Langkahnya perlahan, napasnya berat. Tap, tap, tap. Aku terbangun basah oleh keringat. Dan dari sudut layar handphoneku, ada bekas sidik jari basah. Padahal tanganku kering, dan tidak ada air di sekitar. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Lalu kutuangkan air doa ke lantai, melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sepet-sepet. Sampai akhirnya, udara hangat menyusup masuk, dan suara bisikan itu berhenti. Beberapa jam kemudian, aku menemui Mbah Badrun, seorang pemuda tua yang tinggal di desa dekat pabrik gula. Ia sedang duduk di bawah pohon randu besar, memandangi ladang kosong. Mas Putra ya? Sapanya pelan. Aku mengangguk. Ya, saya ingin tahu lebih tentang pengalaman Bapak. Mbah Badrun diam sejenak. Lalu ia berkata, aku pernah masuk ke pabrik itu, cuma untuk ambil rumput liar di belakang. Tapi setelah itu, aku mulai sakit. Aku menatap lengannya. Bekas sisik ular tampak di kulitnya, menyebar hingga ke leher dan punggung. Lo lihat, ini bukan penyakit biasa. Katanya serius. Ini adalah tanda bahwa Ratu Ular sudah melihatku. Aku mengeret-keret otakku. Ratu Ular. Mbah Badrun menatapku lurus. Di lahan kosong, di belakang pabrik, ada wilayah yang dikuasai Ratu Ular besar. Tidak semua orang tahu. Tapi siapapun yang masuk ke sana tanpa izin, maka akan kena dampaknya. Aku menegakkan badan. Lalu, kenapa lo bisa selamat sampai sekarang? Mbah Badrun tersenyum tipis. Aku belum benar-benar selamat. Aku hanya ditunda. Ratu Ular tidak ambil aku begitu saja. Ia memberiku waktu untuk cari pengganti. Aku menahan napasku. Jadi, lo harus cari pengganti agar bisa aman? Mbah Badrun menggeleng pelan. Tidak. Aku cuma bisa aman kalau mereka dipuaskan. Dan kalau mereka tidak puas, maka ikatan itu akan terus hidup dalam diriku. Aku menatap matanya. Lalu bagaimana saya bisa aman? Mbah Badrun memberiku sebuah botol kecil berisi minyak hijau aneh dan secari kertas. Minumlah tiap kali kamu merasa diganggu. Bacalah doa ini saat malam hari. Kalau kamu berhasil, maka ikatan itu bisa rusak. Tapi kalau kamu gagal, maka kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Saya masih manusia. Saya punya Allah.
Saya akan pulang. Mbah Badrun menatapku lama. Kami semua dulu bilang begitu, tapi sekarang entah kenapa kami tetap merindukan tempat itu. Sore itu, aku menuju lahan kosong di belakang pabrik gula, tempat yang disebut Mbah Badrun sebagai wilayah Ratu Ular. Udara semakin dingin saat aku mendekat, bau anyir darah dan minyak wangi menyengat hidungku. Aku melihat tanah retak di tengah lapangan. Di sanalah konon Ratu Ular tinggal, tapi bukan ular biasa. Ini adalah makhluk gaib yang menjaga wilayah kerajaan roh. Aku menatap celah tanah itu lama. Lalu, kutuangkan air doa ke dalamnya. Mulai membaca surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu, Alama Al-Quran. Angin bertiup liar. Daun-daun berguguran meskipun tidak ada pohon. Dan dari dalam celah tanah, sebuah kepala ular raksasa muncul. Matanya menyala. Tubuhnya bersisik hitam pekat. Kamu mencoba bebaskan mereka? Kenapa kamu ganggu kami? Kamu Picker, kamu bisa lari dari kerajaan demit? Aku menegakkan badan. Saya cuma ingin mereka istirahat. Saya ingin mereka tidak lagi mencari pengganti. Ratu Ular menatapku lama, lalu berkata, kami tidak butuh pengganti. Kami butuh pengabdian. Dan kamu, Joyo, kamu sudah menyentuh tempat itu. Karena itu, kamu adalah salah satu dari kami. Aku mundur cepat. Lalu kutambahkan dalam hati, ini hari kelima, dan mereka sudah bisa bicara langsung padaku. Beberapa menit kemudian, aku pulang. Contracon, Maya menyambutku di depan pintu. Lo baik-baik saja? Tanyanya prihatin. Aku menghela napas panjang. Aku baru saja melihat ular raksasa. Bukan fisik, tapi makhluk gaib. Maya menatapku lama. Lo yakin masih manusia? Aku menatap matanya. Iya, tapi aku takut. Mereka mulai percaya padaku. Maya menepuk bahuku. Kalau begitu, tolong jagalah dirimu. Jangan biarkan mereka masuk ke hatimu. Aku mengangguk pelan. Saya akan coba, tapi rasanya seperti jika mereka sudah tinggal dalam diriku. Saat malam menjelang, aku bermimpi lagi. Aku berada di ruang bawah tanah pabrik. 10 pocong dayang berkumpul. Dangdi, tenggo-tenggal. Mereka berdirilah. Seorang lelaki muda mirip denganku. Wajahnya murung, matanya kosong. Kamu adalah penjaga kisah ini. Dan karena itu, kamu adalah milik kami. Kami tidak akan hilang begitu saja. Kami akan datang lagi dengan cara yang berbeda. Aku terbangun dengan napas tersengal. Dan dari sudut cermin kamar mandi, refleksiku tampak normal. Tapi di belakangku ada bekas bayangan putih. Menyelinap, menunggu. Aku menatap lenggit-lenggit kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, mereka bukan cuma roh. Mereka adalah janji lama yang tidak bisa dilupakan. Aku tidak bisa lari dari perasaan ini. Sejak malam kemarin, tubuhku terasa lebih berat. Langkah kaki seperti jika terseret don dari sadit. Mataku. Aku melihat bekas bayangan putih mengikutiku dimanapun aku pergi. Maya menemuiku di kontrakan pagi. Itu. Ia membawa secarik kertas doa dan sebuah botol minyak wangi. Lo kelihatan semakin lemah, katanya prihatin. Ada bekas sidik jari basah di layar HP lo. Padahal lo nggak pegang-pegang. Aku menatap layar handphoneku lama. Benar. Bekas sidik jari basah menyelinap di sana. Seperti if seseorang baru saja menyentuhnya dari dunia lain. Aku meneguk ludah. Mereka sudah bisa sentuh saya. Bukan cuma dalam hati, tapi juga fisik. Maya menepuk bahuku. Kalau begitu, mereka sudah percaya padamu. Dan kalau roh sudah percaya pada manusia, maka ikatannya akan semakin kuat. Beberapa jam kemudian, aku menemui Mbah Sastro lagi di bawah pohon randu besar.
Masih diganggu? Tanyanya langsung saat melihat wajahku. Aku menghela napas panjang. Iya, mereka bukan hanya muncul dalam mimpi, mereka mulai menyentuh saya. Di lahan kosong belakang pabrik, saya melihat ratu ular. Ia bilang, saya adalah milik mereka. Mbah Sastro diam sejenak. Lalu, ia berkata, itu artinya ikatan itu sudah masuk ke tubuhmu. Bukan cuma jiwa, tapi juga daging. Kamu tidak bisa pulang begitu saja. Aku menatap matanya. Lalu bagaimana caranya agar mereka tidak ambil jiwa saya? Mbah Sastro memberiku sebuah batu hitam kecil yang dibungkus daun pisang kering. Bawa ini simbol bahwa kamu punya niat pulang. Tapi ingat satu hal, kalau mereka sudah menyentuh tubuhmu, maka kamu tidak sepenuhnya aman. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mbah Sastro menjawab, pergilah ke ruang bawah tanah pabrik gula. Bacakan surah Yasin. Taruh batu ini di tengah lingkaran dayang-dayang. Kalau kamu berhasil, maka ikatan itu bisa rusak. Tapi kalau gagal, kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Aku menegakkan badan. Saya manusia. Saya punya Allah. Saya akan tetap manusia. Mbah Sastro tersenyum tipis. Semoga janji itu bisa kamu tepati. Beberapa jam kemudian, aku kembali ke pabrik gula. Udara dingin menusuk tulang, dan dari balik kabut tipis, aku melihat 10 pocong dayang berdiri di lorong sempit, menungguku. Salah satunya maju selangkah. Wajahnya murung, matanya berkaca-kaca. Kami percaya padamu, Joyo. Karena itu, kami akan biarkan kamu coba bebaskan kami. Tapi kalau kamu gagal, maka kamu akan tinggal dalam diri kami. Aku menegakkan badan. Saya akan bantu kalian pulang. Tapi saya juga harus pulang ke rumah. Pocong itu tersenyum sedih. Kami dulu juga ingin pulang. Tapi kami tidak bisa, karena janji itu masih hidup. Dan sekarang, janji itu ada dalam dirimu. Aku buru-buru meletakkan batu hitam pemberian Mbah Sastro di tengah lingkaran deang-deang itu. Lalu kutuangkan air doa ke tanah. Mulai membaca surah Yasin. Ya Asi wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup liar. Daun-daun berguguran, meskipun langit cerah. Dan dari balik tembok, berdirilah Noni Belanda. Menatapku, menunggu. Kamu baik sekali. Kamu bebaskan 10 dayangku, tapi kamu juga tidak bisa lari dariku. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan karena itu, kamu akan kembali. Aku menegakkan badan. Saya manusia. Saya punya iman. Saya akan pulang. Lalu aku lanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. Laula walaku. www. Ijabija. Cahaya putih menyembur dari dalam tanah. Bayangan 10 pocong itu mundur. Tapi Noni Belanda tetap di sana. Menatapku lama. Kami tidak sakiti kamu. Karena kamu peduli. Tapi kami juga tidak akan lupa padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali. Lalu ia menghilang dalam kepulan asap. Beberapa menit kemudian, udara hangat menyusup masuk. Aku bisa merasakan tubuhku lebih ringan. Tapi dari sudut mataku sendiri, aku melihat bekas sisik ular di lenganku. Tipis, putih. Seperti if tubuhku mulai berubah. Aku menatap lenganku lama. Lalu kutambahkan dalam hati. Ini hari ke-6. Dan mereka sudah bisa sentuh tubuh saya. Aku pulang ke Jogja dengan kepala pusing. Dan tubuh yang terasa seperti terbagi 2. Satu bagian masih nyata. Satu bagian lagi seperti tertinggal di pabrik gula. Dan entah kenapa, setiap kali aku menoleh ke cermin, refleksiku tidak sepenuhnya sinkron. Seolah-olah tubuhku dan bayanganku tidak lagi dalam satu waktu. Saat sampai di kontrakan, aku langsung membuka laptop.
Aku ingin menulis semua kisah ini. Dari awal aku memasuki pabrik gula, hingga malam terakhir di ruang bawah tanah, hingga 10 pocong dayang yang menatapku, hingga ratu ular yang melihatku, hingga noni Belanda yang percaya padaku. Aku ingin semua orang tahu bahwa pabrik gula di Jawa Tengah bukan cuma tempat angker biasa. Itu adalah kerajaan demit, tempat roh-roh tersesat tinggal, dan mereka mencari pengganti. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan dari seorang teman di media sosial. Gue baru aja ke pabrik itu. Gue dengar suara minta tolong dari dalam, dan gue melihat bekas sidik jari basah di lantai. Lo bisa bantu gue? Aku menatap layar lama. Lalu kutulis balasan. Jangan jawab mereka. Jangan pandang mereka. Karena kalau mereka percaya padamu, kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menutup mata. Lalu kutambahkan dalam hati, saya manusia. Tapi saya juga mulai menjadi bagian dari sana. Beberapa hari kemudian, aku menemui Mbah Sastro di bawah pohon randu besar. Ia sedang membaca doa pelindung sambil menyalakan lilin kecil. Kamu berhasil selamat keluar, katanya pelan. Aku menghela napas. Iya, tapi saya merasa seperti jika mereka masih ada dalam diriku. Mbah Sastro menatapku serius. It's karena ikatan itu tidak bisa rusak begitu saja. Kamu sudah makan di sana. Kamu sudah bicara pada mereka, dan kamu sudah membaca doa untuk mereka. Itu artinya kamu adalah salah satu dari mereka. Aku menatap matanya. Lalu, bagaimana caranya agar mereka tidak terus mengikutiku? Mbah Sastro memberiku sebuah kain putih kecil, bekas pembungkus jenazah pekerja pabrik yang dulu meninggal. Bawalah ini. Ini simbol bahwa kamu pernah menyentuh dunia mereka. Dan kalau kamu bawa ini, maka mereka tidak akan masuk ke dalam jiwa kamu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Lalu, kalau saya tidak bawa ini? Mbah Sastro menjawab. Maka kamu akan merasa seperti jika pabrik itu adalah rumahmu. Kamu akan merasa seperti jika kamu harus kembali. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan karena itu, kamu tidak akan pernah sepenuhnya pulang. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Lalu kutambahkan dalam hati, saya manusia. Tapi entah kenapa, saya merasa seperti jika mereka tinggal dalam jiwa saya. Beberapa minggu berlalu. Aku mencoba hidup normal. Tapi entah kenapa, setiap kali aku melihat gedung tua atau pabrik usang, aku merasa seperti jika mereka menungguku di dalam. Dan suatu malam, saat aku bermimpi lagi, aku berada di tengah hutan. Di sana, banyak gedung pabrik gula tua berdiri berjejer. Dan dari balik setiap jendela, berdirilah mereka. Pocong dayang, noni Belanda, ratu ular, menatapku, menunggu. Salah satunya maju. Seorang wanita muda berbaju putih usang. Matanya kosong. Mulutnya tersenyum. Kami percaya padamu. Karena itu, kami akan terus mencarimu. Selama kamu hidup, kami tidak akan lupa. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan karena itu, kami akan kembali. Aku terbangun basah oleh keringat. Dan dari sudut layar handphoneku, ada bekas sidik jari basah. Seolah-olah seseorang baru saja menyentuhnya dari dunia lain. Aku menatap langit-langit, kayu usang di atas. Lalu kutuangkan air doa ke lantai. Melanjutkan zikirku. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Cepat-cepat, pelan-pelan, sampai akhirnya udara hangat menyusup masuk. Dan dari dalam diriku sendiri, aku mendengar suara bisikan terakhir. Kami pulang, tapi kami tidak akan lupa padamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti,
Kamu akan kembali ke sini. Aku menegakkan badan, lalu kutambahkan dalam hati. Saya manusia, tapi saya juga mulai menjadi bagian dari mereka. Epilog. Mereka menunggu di pabrik aku menulis. Semua ini bukan untuk menakuti orang, tapi untuk memberi peringatan bahwa ada tempat yang tidak boleh dimasuki, bahwa ada janji yang tidak boleh dilupakan, dan bahwa ada roh yang mencari pengganti. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mengetik cerita ini, aku mendengar suara bisikan pelan dari belakang kursiku. Kami percaya padamu. Karena itu, kami tidak akan lupa padamu, karena kamu adalah penjaga kisah ini. Kamu adalah milik kami. Aku menatap layar lama, lalu kututup file itu. Aku tahu sekarang, aku tidak bisa tinggal diam. Aku tidak bisa lari dari mereka, karena aku adalah penjaga kisah ini. Dan suatu hari nanti, aku akan kembali ke pabrik gula itu untuk menyelamatkan yang lain, atau menjadi salah satu dari mereka.